Belajar fisika bersama Widya. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita akan membahas percobaan yang telah kalian lakukan mengenai gerak parabola menggunakan PET simulation. Ini merupakan tampilan dari PET simulation, yaitu projectile motion. Kita dapat mengatur komponennya terlebih dahulu sesuai dengan instruksi yang terdapat pada LKPD. Pertama, kita akan mengatur jenis pelurunya dengan memilih cannonball, lalu mengatur massa peluru yaitu 15 kg dengan diameter pelurunya sebesar 0,1 meter dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat serta hambatan udaranya kita abaikan. Selanjutnya, mengatur ketinggian meriam yaitu 0 meter serta kecepatan awal sebesar 20 meter per second. Pada percobaan ini kita memilih menu normal ya. Lalu kita perkecil ukuran tampilan dengan klik zoom out pada bagian kiri atas simulasi. Selanjutnya, mengatur jarak kapal yaitu sebesar 34,6 meter. Kemudian, kita dapat mengatur sudut elevasi yang tepat untuk melakukan tembakan agar kapal nelayan tersebut berhasil ditenggelamkan. Sekarang, kita coba menggunakan sudut elevasi sebesar 30 derajat. Langsung saja kita memulai tembakan dengan klik tombol berwarna merah. Wah, ternyata tembakan dengan sudut 30 derajat berhasil mendapatkan 3 bintang. Hal tersebut menunjukkan bahwa kita telah berhasil menenggelamkan kapal nelayan ilegal tersebut. Selanjutnya, kita akan mengukur nilai ketinggian maksimum pada tembakan tersebut. Ternyata dengan sudut elevasi sebesar 30 derajat, didapatkan tinggi maksimum dari tembakan tersebut sebesar 5 meter. Kemudian, kita akan buktikan besar sudut elevasi dan tinggi maksimum yang telah didapat melalui percobaan PET simulation dengan menghitungnya menggunakan rumus dari gerak parabola. Kita ketahui bahwa V0 sama dengan 20 meter per second. Lalu, X max sama dengan 20 akar 3 meter. Dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah sudut elevasinya atau theta. Kita bisa menjawab dengan memasukkan rumus X max sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 theta dibagi dengan G. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya menjadi 20 akar 3 sama dengan 20 kuadrat dikali sin 2 theta dibagi dengan 10. Hasilnya menjadi 20 akar 3 sama dengan 400 dikali sin 2 theta dibagi dengan 10. 400 dengan 10 bisa kita coret ya teman-teman, menjadi 20 akar 3 sama dengan 40 dikali sin 2 theta. Lalu kita pindah ruas menjadi sin 2 theta sama dengan 20 akar 3 dibagi dengan 40. 20 dan 40 bisa kita coret menjadi sin 2 theta sama dengan setengah akar 3. Kita ketahui bahwa sudut yang menghasilkan nilai setengah akar 3 adalah sudut 60 derajat. Berarti sin 2 theta adalah 60 derajat dan theta adalah 30 derajat. Selanjutnya, kita akan menentukan tinggi maksimum dengan menggunakan sudut elevasi sebesar 30 derajat. Kita ketahui theta sama dengan 30 derajat, V0 sama dengan 20 meter per second, dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah ketinggian maksimum atau Y max. Lalu kita jawab dengan memasukkan rumus Y max sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Lalu kita dapat masukkan angka-angkanya menjadi 20 kuadrat dikali sin kuadrat 30 derajat dibagi dengan 2 kali 10. Hasilnya menjadi 400 dikali setengah kuadrat
dibagi dengan 20. Lalu 400 dengan 20 bisa kita coret ya teman-teman, menjadi 20 dikali 1/4. Hasilnya menjadi 5 meter. Nah teman-teman, setelah kita melakukan pembuktian dengan menggunakan rumus gerak parabola, ternyata hasil yang diperoleh sama dengan hasil yang kita dapatkan menggunakan PET simulation. Itu menunjukkan bahwa jawaban yang kita peroleh benar. Selanjutnya, kita akan mengganti sudut elevasinya menjadi 60 derajat, di mana sudut 60 derajat ini kita peroleh dari hasil pengurangan sudut 90 derajat dengan sudut 30 derajat, sehingga hasilnya menjadi 60 derajat. Sudut 60 derajat ini akan kita uji cobakan menggunakan PET simulation dengan data yang sama pada LKPD. Wah, ternyata kita tetap mendapatkan 3 bintang. Tapi mengapa percobaan menggunakan sudut 30 derajat dengan sudut 60 derajat menghasilkan jarak maksimum yang sama? Teman-teman, untuk mencapai jarak maksimum pada gerak parabola, benda harus ditembakkan dengan sudut elevasi sebesar 45 derajat. Jika kita mengingat kembali grafik sinus bahwa nilai sin berada di antara -1 dan 1, maka dari itu, agar menghasilkan nilai terbesar, maka sin 2 theta harus bernilai 1. Sin 2 theta yang menghasilkan angka 1 adalah sin 90 derajat, berarti nilai theta sama dengan 45 derajat. Lalu, jika kita amati kembali, pasangan sudut 30 derajat jika ditambahkan dengan sudut 60 derajat akan menghasilkan sudut 90 derajat. Dan kita ketahui bahwa sin 90 derajat ini bernilai 1. Hal ini yang menyebabkan sudut elevasi 30 derajat dan 60 derajat memiliki jarak maksimum yang sama. Teman-teman, jika kita tinjau kembali, ternyata dalam perhitungan matematis, nilai setengah akar 3 tidak hanya dimiliki oleh sudut 60 derajat, tetapi sudut 120 derajat juga menghasilkan nilai setengah akar 3. Jadi, kita dapat tuliskan bahwa sin 2 theta sama dengan setengah akar 3. 2 theta sama dengan 60 derajat atau 120 derajat. Dan kita dapatkan hasilnya, theta sama dengan 30 derajat atau 60 derajat. Sekarang, kita akan tentukan tinggi maksimum dengan sudut elevasi sebesar 60 derajat menggunakan alat ukur yang terdapat pada PET simulation, dengan hasil yang diperoleh yaitu sebesar 15 meter. Lalu, kita akan buktikan hasil tersebut dengan menggunakan rumus ketinggian maksimum pada gerak parabola sebagai berikut. Kita ketahui bahwa theta sama dengan 60 derajat, V0 sama dengan 20 meter per second, dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah ketinggian maksimum atau Ymax. Kita dapat menjawab dengan memasukkan rumus Ymax sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya menjadi 20 kuadrat dikali sin kuadrat 60 derajat dibagi dengan 2 kali 10. Hasilnya menjadi 400 dikali setengah akar 3 kuadrat dibagi dengan 20. 400 dengan 20 dapat kita coret ya teman-teman, sehingga menghasilkan 20 dikali 3/4. Lalu jawaban yang kita peroleh menjadi 15 meter. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa pasangan sudut elevasi yang berjumlah 90 derajat, yaitu sudut 30 derajat dengan sudut 60 derajat, akan menghasilkan jarak maksimum yang sama dengan tinggi maksimum yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengaruh sudut dan kecepatan awal terhadap jarak tembakan atau jarak maksimumnya. Sudut merupakan faktor yang mempengaruhi komponen kecepatan pada sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan kecepatan merupakan komponen awal yang sangat penting
untuk benda memperoleh suatu jarak. Jadi, keduanya saling berhubungan dan sangat berpengaruh terhadap jarak maksimum. Untuk percobaan kali ini, dapat kita simpulkan bahwa terdapat dua cara untuk dapat menenggelamkan kapal nelayan ilegal, itu dengan percobaan menggunakan komponen yang terdapat pada PET simulation atau dengan menggunakan rumus dari gerak parabola. Lalu, terdapat juga dua solusi untuk menenggelamkan kapal nelayan ilegal, yaitu dengan menggunakan sudut elevasi sebesar 30 derajat atau 60 derajat. Sudut elevasi sebesar 30 derajat dan 60 derajat menghasilkan jarak maksimum yang sama dengan ketinggian maksimum yang berbeda. Lalu, sudut akan mempengaruhi kecepatan awal, dan kecepatan awal berpengaruh terhadap jarak maksimum atau Xmax dan tinggi maksimum atau Ymax. Nah, akhirnya kita dapat menenggelamkan kapal nelayan ilegal tersebut dengan sudut elevasi yang tepat. Nah, teman-teman, itulah pembahasan dari percobaan virtual yang telah kalian lakukan. Semoga pembahasan ini dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat ya. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum teman-teman.